Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Lavender Channel bersama aku, Kak Tuah. Kali ini kita akan membahas materi tentang bahasa Indonesia ya. Halo teman-teman semua, kembali ke materi tentang imbuhan nih sekarang. Jadi, apa yang teman-teman tahu tentang imbuhan? Apakah teman-teman ada kendala tentang materi imbuhan? Tapi apa sih imbuhan itu? Dia masuk ke kategori apa dalam bahasa Indonesia? Oke, jadi setelah kita belajar tentang apa itu kata, kelas kata, dan makna dari kata, lalu kita akan membahas tentang pembentukan kata. Jadi, kalau teman-teman lihat, dalam bahasa Indonesia itu ada berbagai macam cara untuk membentuk sebuah kata. Nggak cuma kata dasar, tapi juga kata dasar bisa dibentuk melalui berbagai macam proses untuk membentuk sebuah pesan yang berbeda dari kata dasarnya. Contohnya adalah imbuhan. Ada setidaknya 4 cara minimal, ada lagi lebih dari 4, tapi ada 4 hal besar dalam pembentukan kata yang teman-teman bisa ketahui. Yang pertama ada imbuhan, lalu ada pengulangan atau reduplikasi, ada pemendekan, dan juga ada pemajemukan. Keempat-empatnya menggunakan kata dasar dan menambahkannya dengan suatu bentuk yang baru sehingga menambahkan makna dari kata dasar itu sendiri. Salah satu cara untuk menambahkan makna adalah dengan memberikan sebuah imbuhan. Teman-teman mungkin sering sekali menggunakan imbuhan dalam kehidupan, dalam sehari-harian, atau sering juga menemukan materi tentang imbuhan di soal-soal yang teman temuin. Jadi, untuk memantapkan materi teman-teman tentang imbuhan, langsung aja ya kita bahas ada apa aja sih imbuhan itu, dan gimana imbuhan menambahkan makna ke dalam sebuah kata dasar. Oke, jadi imbuhan masuknya adalah ke proses pembentukan kata. Suatu kata bisa diolah dalam bahasa Indonesia untuk memiliki makna yang lebih kompleks, yang lebih detail untuk mewakili sebuah perasaan ataupun pesan ataupun ide gagasan dari seseorang yang lebih kompleks. Jadi, imbuhan ini adalah sebuah kata juga yang ditambahkan ke kata dasar untuk menambahkan maknanya. Imbuhan juga bisa ditambahkan oleh imbuhan lainnya, tapi imbuhan lainnya juga harus memiliki sebuah kata dasar. Imbuhan tidak bisa berdiri sendiri karena dia tidak memiliki makna khusus. Dia memiliki makna yang banyak dari satu imbuhan saja. Bagaimana caranya kita tahu makna dari sebuah imbuhan? Caranya adalah dengan melihat proses pembentukannya. Imbuhan ini digunakan ke kata dasar ini, maka akan membentuk sebuah pengertian ini. Jadi, di sini ada 3 contoh ataupun 3 bentuk imbuhan. Yang pertama, ada prefix ataupun imbuhan yang berada di depan, lalu ada sufiks atau imbuhan yang berada di belakang, dan juga infix atau imbuhan yang ada di tengah dari kata dasar. Jadi kalau teman-teman lihat di layar ini, udah ada rumus pembentukannya nih, yaitu imbuhan ditambah kata dasar, ataupun kata dasar ditambahkan imbuhan, atau kata dasar disisipi oleh sebuah imbuhan. Ada juga bentuk dari sebuah imbuhan yang mengapit kata dasar. Jadi ada imbuhan di awal, kata dasar, dan imbuhan di akhir. Ketika terjadi bentuk yang demikian, maka artinya pembentukan katanya lebih kompleks dengan arti yang lebih spesifik lagi dibanding salah satu imbuhan saja. Ada apa saja sih imbuhan yang di depan, di belakang, dan di tengah? Ini ada beberapa contohnya, teman-teman nanti bisa pelajari lebih dalam lagi ya. Yaitu ada imbuhan me, pe, di, ter, ke, se, be. Ini adalah imbuhan yang bisa teman-teman tambahkan di kata dasar, tapi ditambahkannya di awal, sebelum sebuah kata dasar. Imbuhan-imbuhan ini akan menambahkan makna dari sebuah kata dasar itu sendiri. Contohnya, kita ambil kata ke.
Kita ambil kata ke, kita tambahkan kata dasar misalnya adalah camat. Kita berikan imbuhan di akhir berupa an. Misal akan membentuk sebuah kata kecamatan. Kecamatan itu berbeda dari camat. Camat sendiri adalah sebuah jabatan, sebuah orang, dia merujuk pada nomina manusia. Tapi kalau kita bilang sebuah kecamatan, kata camat kita berikan imbuhan ke dan an, maka akan merujuk ke sebuah lokasi. Jadi makna dari imbuhan ke an dalam konteks kata dasar camat membentuk sebuah makna lokasi. Bagaimana kalau misalnya imbuhan yang sama, imbuhan ke an, kita tambahkan kata jatuh. Jadi membentuk sebuah kata kejatuhan. Kata kejatuhan sendiri bermakna tidak sengaja ataupun di luar kendali kita. Nah, sekarang kita lihat. Kata tersebut pembentukannya adalah sama, yaitu imbuhan ke di awal, kata dasar, dan imbuhan di akhir katanya. Tapi, hasil dari pembentukan kata tersebut itu membentuk dua makna yang berbeda. Satu membentuk lokasi, dan yang lainnya membentuk tidak sengaja ataupun di luar kendali. Nah, inilah yang dimaksud sebagai imbuhan tidak memiliki makna khusus. Dia memiliki makna ketika sudah dibentuk dengan katanya. Di sini ada contoh yang lain, ada infix atau imbuhan di tengah, yaitu ada ada in, dan ada er. Teman-teman pasti paling tidak familiar sama imbuhan ini, karena memang kurang dipelajari dan kita kurang menyadari penggunaannya dalam sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya kata in. Imbuhan apa yang imbuhan in bagaimana yang membentuk sebuah kata? Misalnya kinerja. Kinerja adalah proses pembentukan kata dari kata kerja dan kata in. Kata dasar kerja dan imbuhan in membentuk kinerja. Lalu misalnya adalah gimana cara membentuk sebuah imbuhan er? Kita membentuk imbuhan er bisa dengan kata dasar suling. Jadi saruling. Gimana? Udah mulai paham bahwa ternyata kita pakai loh imbuhan di tengah, nggak cuma di awal, nggak cuma di akhir, nggak cuma yang mengimpit kata dasar, tapi ada juga di tengah. Lalu ada sufiks atau di akhiran kata dasar, yaitu sangganya ada 3, yaitu an, kan, dan i. Jadi apakah in, misalnya kata mainin, itu kan kata main dan imbuhan akhirnya in. Imbuhan akhir in sendiri tidak ada teman-teman ya. Itu adalah bentuk yang salah dari pembentukan kata. Jadi seenggaknya ada 3 cara untuk membentuk imbuhan dengan kata dasar di akhir, yaitu kata an, kata kan, dan kata i. Ketiga kata ini juga pastinya punya makna yang berbeda. Jadi setiap imbuhan di sini ketika teman-teman komposisikan dengan kata dasar yang berbeda, dengan pasangan imbuhan yang berbeda, maka akan membentuk makna yang berbeda. Makna ini baru teman-teman ketahui kalau melihat pembentukan katanya secara keseluruhan. Lalu itu tentang makna dari imbuhan. Bagaimana penulisan dari imbuhan? Imbuhan ditulis tanpa spasi ya teman-teman ya. Jadi imbuhan ditulis mengapit dengan kata dasarnya. Walaupun imbuhan itu di belakang, di tengah, ataupun di depan, walaupun mengimpit juga, itu dia harus berpasangan dengan kata dasarnya. Misal kata tanggung jawab. Tanggung jawab ditulis terpisah karena dia adalah 2 kata dasar yang berbeda. Lalu kita tambahkan imbuhan ber. Maka jadi kata bertanggung jawab. Imbuhan ber dengan kata tanggung ditulis tanpa spasi, tapi kata bertanggung dan jawab ditulis pakai spasi. Kalau kita membentuk sebuah kata mempertanggungjawabkan, maka ditulis tanpa spasi semuanya. Membentuk satu kumpulan huruf yang besar, membentuk makna yang lebih kompleks lagi. Itu adalah cara menulis sebuah imbuhan. Jadi tanpa spasi ya teman-teman ya. Kecuali ketika dia bertemu kata dasar yang diawali huruf besar ataupun bertemu dengan angka. Tapi
Lebih umum bahwa imbuhan hampir sering ataupun hampir pasti akan bertemu sebuah kata dasar yang biasa yang tidak diawali oleh huruf besar, melainkan oleh huruf kecil, dan ketika bertemu dengan demikian, maka kita tulis tanpa spasi. Oke, jadi apa kesimpulannya? Yang pertama, imbuhan itu hampir selalu ditulis tanpa spasi. Yang kedua, imbuhan menambahkan makna pada kata dasarnya. Semua imbuhan ketika dipasangkan, ketika dia berdiri sendiri, ataupun ketika dia berada di tengah, di depan, di belakang, memiliki makna yang berbeda tergantung pada kata dasarnya. Oke, jadi begitu tentang materi dari imbuhan. Sekian dan terima kasih.